Karena santri itu saya dapat peling dari pengasuh, santri iku kudu apa-apa iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan podcast Sirajuna Channel, Sirajuna, Islami dan menginspirasi. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Katanya kan tak kenal maka tak sayang lah. Siapa tahu nanti kenal, sayang terus lanjut ke pelaminan. Seperti Pak Ustadz kita yang satu ini. Beliau ini juga kenalan, ta'arufan langsung gas ke pelaminan. Lurus Pak Ustadz? Siap. Benar. Perkenalkan, nama saya Dian Pramukti, saya santri Yajri di sini, dan bintang tamu kita, narasumber kita kali ini, Pak Ustadz Ma'ruf Syaifuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, tapi sebentar mungkin lebih enaknya kita sama-sama copot masker. Ya. Karena kita sudah jaga jarak nih, tapi saya belum pakai hand sanitizer. Karena kita masih di masa pandemi ini perlu prokes yang maksimal. Begitu Mbak Dian. Leres Pak Ustadz. Kita lanjut perkenalannya. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kita ini, yaitu Pak Ustadz Ma'ruf Syaifuddin. Beliau ini berasal dari Semarang. Nah, beliau ini adalah abdin dalem sekaligus tangan kanan seorang abah yai kita. Beliau ini dulu sewaktu sebelum mengabdi saat masih sekolah pernah menjadi BES, tepatnya Departemen Kesehatan. Nah, sedikit membahas tentang BES nih. BES ini saat di sekolah luar tuh kedudukannya sama dengan OSIS. Nah, BES ini kita kan dalam lingkup pesantren, jadinya BES ini mengampu para santri dan siswa dalam menjalankan pembelajarannya. Nah, Pak Ustadz Ma'ruf, bisa berbagi sedikit nggak bagaimana pengalamannya saat menjadi tangan kanan seorang abah yai? Terima kasih Mbak Dian atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya terima kasih sudah diundang di podcast Sirajuna di Pondok Pesantren tercinta kita ini. Tapi sebelumnya mohon maaf, sebenarnya saya dikatakan abdi dalam, iya, dikatakan pondok di sini, iya. Cuman bagi saya kalau menjadi tangan kanannya belum begitu pantas bagi saya ya. Karena notabene saya di sini semuanya adalah menganggap diri ini menjadi seorang santri yang belum bisa apa-apa, cuman mengharapkan ridho, mengharapkan nasihat, mengharapkan barokah ilmu dari romo kiai kita. Mengenai tentang tadi yang sudah disampaikan Mbak Dian, pengalaman berbagi pengalaman sewaktu saya masih di jenjang sekolah waktu itu. Saya alhamdulillah pada waktu itu masuk di sini sekitar tahun 2008, kurang lebih tahun 2008. Saya masuk di sini langsung di jenjang aliyah, tidak MTS-nya tidak di sini. Oleh karenanya saya masuk di sini dikatakan masuk di jenjang MA baru. Sampai sekarang saya masih baru Mbak Dian. Kalau Mbak Dian ini MA lama ya Mbak Dian ya. Mohon maaf saya yang baru. Kemudian saya di sini waktu tahun kedua dari saya setelah masuk itu saya dilantik menjadi anggota BES yang di situ saya di bidang kesehatan. Meskipun waktu itu juga saya juga ikut menjadi paslon atau calon presiden waktu itu Mbak Dian. Berarti jenengan ini dicalonkan diri menjadi presiden sebenarnya? Iya, saya dicalonkan menjadi presiden dan saingan saya ada 3 orang dan semuanya berdomisili Semarang semuanya. Ada teman saya Semarang, saya juga Semarang, yang satunya juga Semarang, sama-sama Semarang. Cuman saya tidak menjadi pilihan dari teman-teman yang ada di pondok pesantren. Tapi itu sudah termasuk hebat loh Pak Ustadz, karena kebanyakan kan seorang calon presiden itu dipilih dari MA lama. Jenengan nih MA baru sudah dipilih, sudah dipercayai untuk menjadi kandidat, itu sudah hebat sekali loh Pak Ustadz. Tepuk tangan. Mungkin itu saya juga tidak tahu kenapa kok saya dicalonkan. Tapi kemudian ini hikmah
hikmah sih bagi saya karena tidak menjadi presiden waktu itu. Tapi kemudian saya hikmahnya dilantik menjadi anggota di bidang kesehatan, dan kemudian di situ saya mendapati pengalaman yang luar biasa. Jadi sejak awal saya dilantik sampai sekarang saya masih dianggap menjadi orang kesehatan di pondok pesantren kita tercinta ini sampai sekarang. Dan jenengan ini juga katanya adalah pencetus pertama, angkatan pertama pendiri Poskestren di pondok pesantren tercinta ini. Apakah betul, Pak Ustadz? Sebenarnya dulu Poskestren itu sudah ada, bangunannya sudah ada. Kita dapat bantuan dari Kemenkes, waktu itu Kemenkes, dan ruangannya yang sekarang menjadi kamar pengurus sepertinya sekarang. Cuman waktu itu saya melihat dan saya mulai memberikan sebuah program di Departemen BES waktu itu, karena memang notabene BES itu juga memiliki program-program khusus. Kemudian saya mempergunakan Poskestren ini menjadi ruangan saya waktu itu. Saya supaya biar menjadi aku di kantor, saya punya kantor di sini waktu itu. Dan saya melihat sebelumnya belum ada program-program Poskestren, kemudian program-program yang dijalankan oleh notabene yang berikut adalah pos kesehatan pesantren, yang ada hanya melayani kesehatan saja. Nah, waktu itu juga saya mulai bergelut tidak hanya di dalam pesantren, tapi saya menambah komunikasi keluar. Artinya saya menambah relasi ke puskesmas, ke dokter-dokter sekitar, ke rumah sakit. Itu sudah saya mulai sejak saya masih sekolah. Dan waktu itu ditemui saya mendapati mendapati pendamping dari puskesmas waktu itu yang saya anggap sebagai ibu saya sendiri sampai sekarang adalah beliau Ibu Rini dari Puskesmas Secang. Dan atas saran dan dukungan dari Puskesmas, saya membentuk program-program yang alhamdulillah sampai sekarang dijalankan. Di tahun berapa itu Pak Ustadz Poskestren masuk ke Yajri? Poskestren kalau bangunannya tadi kurang lebih tahun 2007 nggih. Kalau programnya itu mulai ada saya masuk di sini berarti 2009 itu mulai ada program-program khusus untuk kader kesehatan. Waktu itu belum ada Poskestren, karena Poskestren ada, kemudian pelantikan ada itu mulai tahun saya kelas 3 aliyah sepertinya. Dan di sana memang sudah kita setting seperti klinik tapi tidak resmi, klinik pesantren yang di situ hanya khusus menangani untuk anak-anak yang sakit. Beberapa tahun belakangan ini Yajri mengalami perkembangan yang begitu pesat lah. Yeah. Mungkin jenengan dulu waktu pertama kali masuk kan bangunan Yajri masih sangat sederhana sekali jika dibandingkan dengan sekarang lah. Di tahun keberapa sih Pak Ustadz Yajri itu berkembang pesat sekali? Sepertinya saya masuk di sini itu, kalau kita lihat yang sekarang ya, dari saya masuk sampai sekarang yang saya lihat, bangunan yang terlihat sekarang itu sudah semuanya sudah ada perubahan semuanya. Dari lantai 1 sampai lantai 3 itu sepertinya sudah mengalami perubahan semuanya. Entah itu dari asrama, musola, kelas, dan lain sebagainya, semuanya sudah mengalami perubahan semuanya. Artinya ini merupakan sebuah perkembangan pesantren dilihat dari fisiknya itu sudah luar biasa. Infrastrukturnya juga sudah lumayan. Mungkin mulai ada pembangunan terus dari saya masuk itu sudah ada pembangunan, cuma tidak pembangunan besar-besaran. Dari Kemudian, kecil, dari sedikit. Saya mulai masuk di sini mungkin tahun 2010, 2011 itu mulai ada pengadaan kamar, kemudian pembenahan pelebaran kelas dan lain sebagainya. Dan dengan perkembangan tersebut, apakah berpengaruh dengan kuantitas santri tahun per tahun, Pak? Iya.
Karena apa? Karena saya masuk di sini itu Mbak Dian, saya cerita nih. Saya masuk di sini itu putra putri itu jumlahnya kurang lebih 300. Kurang lebih 300, dan kita bayangkan selisih berapa tahun saja sampai tahun 2021 itu kita hari ini total jumlah santri putra dan putri 1.300 sepertinya. Masya Allah. Berarti berapa kali lipat dari saya waktu saya masuk di sini. Banyak lipat, 5 kali lipat itu. Nah, mungkin itu pengaruhnya dilihat dari mungkin pengembangan infrastrukturnya, mungkin pengembangan program-programnya, kemudian mungkin dari segi alumninya dan lain sebagainya. Itu Mbak Dian. Nah, Pak Ustadz, kalau Ya. untuk perkembangan media di Pondok Pesantren Tercinta ini apa aja, Pak Ustadz? Untuk perkembangannya sendiri, kita di Pondok Pesantren kita alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kita sudah ada fasilitas tentang IT, media sosial, ada apa namanya media publikasi, sifatnya publikasi informasi dan lain sebagainya. Konten kreator juga sudah ada, termasuk ini podcast ini merupakan salah satu bagian program dari media yang ada di kita ini yang bernama Sirojuna Channel. Maka saya sendiri juga bangga dengan pondok kita tercinta ini, dan saya juga bangga juga bagian dari tim ini juga, karena mau tidak mau kita harus mampu bersaing sih, karena di masa yang sekarang ini kita pesantren pada umumnya pesantren kita sudah mulai berlomba-lomba mencari informasi melalui internet, melalui media sosial, karena apalagi di musim pandemi ini bertatap muka tidak boleh, kemudian misalkan untuk mengetahui pondok pesantren itu sendiri juga dibatasi. Oleh karena itu kita dituntut untuk harus mampu mengenalkan, menginformasikan, melayangkan informasi seputar pesantren melalui media sosial. Salah satunya kita juga mengembangkan di bidang jurnalis, kemudian di bidang seperti ini, public speaking. Ini merupakan sebuah perkembangan yang luar biasa bagi pesantren kita tercinta ini, dan ini harapannya dengan perkembangan media yang ada di pesantren ini mampu bersaing di Luar sana. di luar. Artinya karena itu tadi yang sudah saya sampaikan, di luar sana juga mulai sudah ada konten-konten yang luar biasa mengenalkan pesantrennya, mengenalkan dakwahnya melalui media sosial, dan kita juga mengikuti arusnya, harus mengikuti jejak media sosial yang ada, karena ini merupakan sebuah tuntutan zaman agar pesantren ini tetap menjadi Maju kebanggaan kita, Mbak Dian. Seperti itu Mbak Dian untuk media IT yang ada di pesantren. Ya, walaupun baru pertama kali kita melakukan program podcast seperti ini, doanya semoga tetap bisa continue, bisa istiqomah terus-menerus, bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan Pak Ustadz, kan sebentar lagi juga akan kita memperingati yang namanya Hari Santri lah. Persiapan kita, Santri Yajri dalam besok memeriahkan Hari Santri itu apa saja Pak Ustadz? Yang pasti sih yang saya dengar yang pasti untuk kegiatan Hari Santri besok yang pasti dilaksanakan adalah upacara memperingati Hari Santri Nasional. Kemudian sebagai rutinitas saya juga termasuk bagian dari pendiri dari komunitas seni. Kita menyajikan sebuah pameran seni santri yang di situ komunitasnya dinamakan Kompas, Komunitas Pecinta Seni Pesantren, yang itu akan memberikan sebuah sajian pameran yang dengan tema serba-serbi santri sepertinya. Kemudian ada drum band besok, insya Allah ada, karena drum band juga kita juga punya
Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan dari departemen-departemen yang lain, mungkin dari ekstra yang lain akan mendukung kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu Mbak Dian kurang lebihnya. Ya, kita berdoa saja semoga besok hari santri segala acara yang sudah disusun bisa berjalan dengan semestinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak Ma'ruf mau memberikan tambahan harapan-harapan untuk Yajri ke depannya? Untuk harapan saya sih, karena kita menjadi santri, karena santri itu saya dapat peling dari pengasuh, santri itu kudu apa-apa iso. Kalau iso apa, itu merupakan sebuah apa ya, kebanggaan saya sendiri yang mendapatkan dawuh dari Romo Kiai, dari pengasuh. Saya sebagai santri dituntut untuk iso apa-apa karo apa-apa iso. Artinya kita berani di situ. Dengan adanya prinsip seperti itu, kita insya Allah lah optimis kita bisa menjadi apa yang diharapkan Romo Kiai, dan kita bisa menganggap diri kita bisa. Seperti itu. Ya, sekiranya cukup sekian yang dapat kita perbincangkan kali ini Pak Ustadz. Semoga ada berkah, barokah, ada manfaat dari cakap-cakap kita kali ini. Sekiranya cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kehilafan dalam kita bercakap-cakap ini. Tetap sehat, jangan lupa sambut Hari Santri dengan meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara.